Di tengah segudang rumor yang mengaitkan pemain United dengan kepindahan dari Old Trafford, ada kepercayaan yang berkembang bahwa Setan Merah akan aktif di pasar dalam hal pemain baru. Selain pemain berbandrol mahal, United juga mempertimbangkan sejumlah pemain gratisan yang kontraknya akan segera habis. Salah satunya Adrien Rabiot. United dikabarkan tertarik untuk mengontrak gelandang tersebut, tetapi keberatan dengan tuntutan gaji yang disebut agennya, yang notabene juga ibunya. Namun, jika kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan, bergabungnya Rabiot dengan United bisa menjadi salah satu rekrutan terbaik di jendela musim panas. Sementara itu, Napoli tidak mau kehilangan beknya Kim Min-jae. Menanggapi minat serius yang ditunjukkan pada bek mereka, petinggi Napoli menawarkan kontrak baru yang akan membuat klausul pelepasannya saat ini menjadi usang. Jika tawaran kontrak diterima, raksasa Italia itu akan berada dalam posisi bisa menaikkan harga yang diminta sesuai keinginan mereka, memaksa United ke dalam situasi yang sulit. Perkembangan tersebut bisa jadi yang mendorong Setan Merah untuk mengejar opsi alternatif, seperti mendekati aksaldisasi. Saat ini tidak ada indikasi apakah Kim akan terbuka untuk menandatangani kontrak baru yang ditawarkan. Berbagai laporan mengklaim bahwa kepindahan bek tengah ke Old Trafford hanyalah masalah detail, karena banyak hal telah disepakati di belakang layar. Jumat ini adalah batas kesabaran Sheikh Jassim. Manchester United telah menerima satu tawaran terakhir dari Sheikh Jassim dan grup Qatar. Mereka memutuskan untuk meninggalkan kesepakatan potensial jika Glazer masih berlama-lama mengambil keputusan. Sejumlah tawaran telah diajukan untuk klub Liga Inggris tersebut selama beberapa bulan terakhir, dengan Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim diyakini sebagai dua kandidat terdepan. Bahkan sempat disinggung bahwa pengusaha Inggris itu adalah kandidat utama yang berpotensi mengambil alih Old Trafford bulan lalu. Tawaran Sir Jim membuat keluarga Glazer tetap terlibat di klub, sedangkan proposal Sheikh Jassim untuk pengambil alihan klub 100%. Namun, uang yang terlibat dalam penawaran Qatar terakhir dilaporkan merupakan angka yang mengalahkan rekor dunia, dengan penilaian berada di wilayah 5 miliar pound. Sekarang lebih dari sebulan sejak tawaran yang dilaporkan ini, Sheikh Jassim diyakini telah mengajukan tawaran terakhirnya untuk klub, yang pasti akan membuat para penggemar United gelisah atas masa depan klub. Jika Glazers menolak proposal terbaru dari Qatar ini, tampaknya mereka akan bertahan di Old Trafford dan menggerogoti keuangan klub. Ada keyakinan bahwa mereka akan terbuka untuk mempertahankan klub untuk meningkatkan pengembalian investasi mereka. Tetapi jika tawaran akhir Qatar ditolak, maka satu-satunya tawaran lain yang ada di meja adalah dari Sir Jim Ratcliffe. Para penggemar Setan Merah harus bersiap menyaksikan sirkus lawakan Glazer yang nampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Kisah pengambil alihan membawa dampak bagaimana hierarki klub akan beroperasi di pasar. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika masalah itu segera diselesaikan, atau jika Glazers mengeluarkan dana untuk merekrut pemain terlepas dari apakah mereka bertahan di klub atau tidak. Laporan dari The Athletic, Everton memasukkan nama Scott McTominay sebagai target utama pemain incaran musim depan. Mantan bos Everton, Frank Lampard, awal musim sudah mendatangkan James Garner dari Manchester United. Prioritas mereka sebenarnya menambahkan penyerang yang dapat menciptakan dan mencetak gol. Namun, mereka juga terdesak mencari pengganti jangka panjang untuk Idrissa Gueye yang gagal total musim ini. Sean Dyche menganggap McTominay adalah pengganti ideal mantan pemain PSG yang sudah berumur 30-an. Pemain asal Skotlandia berusia 26 tahun itu telah menjadi pemain reguler di tim United, namun waktu bermainnya menurun di bawah Erik ten Hag. McTominay mempertimbangkan untuk pindah pada musim panas ini ke padang rumput yang baru. Salah satu kemungkinan alasan lain mengapa manajer The Blues tertarik padanya adalah karena dia serba bisa dan juga bisa bermain sebagai bek tengah. Everton juga membutuhkan pemain di pertahanan tengah musim panas ini,
setelah kepergiannya Rimina dan Conor Coady. Sementara itu, ada keraguan besar tentang masa depan Michael Keane, Ben Godfrey, dan Mason Holgate. Everton harus menghadapi persaingan dari Newcastle yang juga menginginkan McTominay sejak musim lalu. Ini tentu saja kabar yang positif bagi fans, karena penjualan McTominay bisa menjadi tambahan dana bagi Ten Hag untuk membangun skuad. Menurut Daily Mail, Manchester United ingin mengirim Mason Greenwood dengan status pinjaman musim depan saat penyelidikan internal berlanjut. Greenwood tidak bermain untuk United sejak pertengahan musim lalu ketika dia ditangkap karena percobaan pemerkosaan dan perilaku tidak pantas terkait dengan pasangannya. Orang Inggris itu dibebaskan dari semua tuduhan Februari ini, tetapi United sedang melakukan penyelidikan internal. Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk mengirimnya dengan status pinjaman untuk keseluruhan musim depan, dengan klub-klub dari Turki, Italia, dan Spanyol tertarik untuk mengontraknya. Tidak ada klub Premier League yang tertarik. Kisah ini sungguh aneh. Sangat membingungkan mengetahui bahwa klub belum mengakhiri kontrak pemain tersebut. Melakukan penyelidikan bukanlah pilihan yang buruk, tetapi seharusnya dilakukan lebih cepat, dan keputusan untuk mengakhiri kontraknya harus diambil dengan suara bulat. Kemungkinan mengirimnya dengan status pinjaman untuk musim depan, berarti mereka berpikir dia berpotensi memainkan peran dalam tim di musim berikutnya. Ini tidak dapat diterima. Tidak ada pemain, terlepas dari usia dan kehebatannya dalam permainan, yang bisa untuk terus mendapatkan uang dari organisasi yang dia tidak hormati, dengan berperilaku seperti kriminal. Greenwood seharusnya tidak menjadi bagian dari pemain yang dikontrak United sekarang. Donny van de Beek dikabarkan mengakui dengan waktunya di Old Trafford tampaknya sudah berakhir. Sebagaimana dirinci dalam laporan oleh The Guardian, pemain asal Belanda itu ingin pindah ke klub yang menawarkannya bermain reguler. Dia telah bermain 60 kali untuk Setan Merah dan telah mencetak 2 gol, serta menjalani masa pinjaman di Everton selama musim 2021-22 untuk mendapatkan waktu bermain. Jika Van de Beek menemukan klub peminat, United dipastikan kekurangan pemain di lini tengah. Fred dan Scott McTominay dikabarkan juga ditawari sepak bola tim utama oleh Fulham, Newcastle, dan Everton. Jika ketiganya hengkang, menyisakan Casemiro, Eriksen, Bruno, dan para pemain muda sebagai gelandang di skuad. Di lini belakang, Erik ten Hag terbuka menjual Eric Bailly, Alex Telles, Harry Maguire, dan Brandon Williams. Sejauh ini Maguire yang laku keras diperebutkan Tottenham dan Aston Villa. Tak heran MU bergerak cepat mendekati Kim Min-jae dan Axel Disasi sebagai calon pengganti mereka. Mason Mount telah menjadi target utama untuk menambah jajaran kreatif United, namun gelandang bertahan juga masuk dalam agenda. Declan Rice masih bisa diraih, dan komentar pemilik West Ham, David Sullivan, hari ini menunjukkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan untuk kapten pemenang Liga Konferensi UEFA. Namun, Rice dipatok harga yang sangat tinggi, dan The Red Devils mungkin lebih cenderung mempertimbangkan gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat, sebagai gantinya. United telah mendekati gelandang Maroko sejak penampilan luar biasa Amrabat selama Piala Dunia. Penampilannya di final Liga Konferensi Eropa juga sangat menonjol. Dengan bandrol yang dilaporkan antara 25 juta euro dan 30 juta euro, Amrabat lebih masuk akal dibandingkan Rice. Dengan semangat juang dan kehandalan yang dimiliki di antara kekuatan terbesarnya, saudara kandungnya tak menyangkal kemungkinan Sofyan akan pindah. Menurut Nordin Amrabat, saudaranya ingin berada di klub top, dan keinginannya adalah bermain di Spanyol atau Inggris. Nordin sadar di Barcelona, namanya ada di daftar teratas, tetapi situasi keuangan Barca mustahil merekrutnya sebelum mereka bisa menjual sejumlah pemainnya. Namun Nordin juga merujuk pada hubungan baik antara Erik ten Hag dan saudaranya, dengan keduanya pernah bekerja sama di FC Utrecht.
Jika Sofyan dan Rabiot bergabung, bayangkan kekuatan lini tengah United musim depan.